Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi katabana sholawat wa ta'jilan ibadil mukhlisin innallaha yansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu billahi haqqa jihadi fakataba lahum rabbuhum izzadunya wa syahadatul kubra yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita bersama-sama hadir bisa memenuhi undangan jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat isya, kita lanjutkan dengan sholat tarawih, tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kiranya kita menepis anekdot yang selama ini selalu menyertai setiap Ramadan. Kalau di persyaratan itu kita membangun masyarakat yang berkemajuan dalam arti yang positif, tapi kalau Ramadan itu kadang-kadang ada yang bilang apa itu Pak? Ramadan yang berkemajuan, tapi yang maju softnya semakin hari diibaratkan kayak main bola, mulai dari babak penyisian pesertanya banyak, semifinal, terakhir final. Kalau sudah final berarti pesertanya semakin sedikit, soalnya sudah terpilih. Nah, alhamdulillah di masjid kita ini Oasis Ar-Rahman ternyata jamaahnya istiqomah seperti yang Ubay bin Ka'ab memberikan kesaksian. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh dan teladan kepada kita ketika di akhir Ramadan beliau justru meningkatkan ibadahnya kepada Allah, menghidupkan malamnya, meraih kemuliaan, melaksanakan iktikaf, dan iktikaf yang beliau laksanakan itu tidak pernah berhenti sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harus kita rawat dan kita jaga, istiqomahnya ibadah yang sudah kita peroleh setelah kita dididik oleh Allah melalui bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Yang menarik para jamaah, kita dengar-dengar cerita dan sekarang cerita itu di depan mata. Soalnya apa yang terjadi di belahan bumi manapun dengan mudah kita akses. Di Eropa ternyata ada 5 negara yang 10 malam terakhir itu
Jamaahnya bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Bahkan mereka pesan kabel untuk bisa menjadi tempat mereka melaksanakan menghidupkan malam-malamnya di 10 malam yang terakhir. Dan itu saya juga bisa rasakan di beberapa masjid di Surabaya ketika menyelenggarakan iktikaf itu. Ternyata tadi malam jamaahnya luar biasa, dan ini patut menjadi hal yang menggembirakan karena yang ikut berjamaah itu komposisi ideal, yang sepuh banyak, yang pasangan-pasangan muda itu juga banyak, bahwa anak-anaknya ditaruh di samping kiri, samping kanan, mereka tertidur, dibiasakan mereka dengan rumah-rumah mereka di tempat ibadah. Terus anak-anak perkuliahan banyak, anak-anak yang SMP, SMA juga banyak. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan kepada kita semua. Jadi ayo mari kita menuju ke dalam kesuksesan, dan sukses itu adalah ketika kita tertib dalam beribadah. Di Quran itu sudah ditunjukkan, karena alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu ibadah yang istimewa, yang mestinya itu mengantarkan kita menjadi hidup itu penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Sebab pintu kesuksesan itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengisi waktu yang diberikan oleh Allah itu dengan tertib waktu. Ketika kita dengan senang hati menyambut seruan Allah untuk melaksanakan ibadah, maka yang pertama apa? Kita ditunjukkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu itu menjadi produktif. Dan waktu itu menjadi produktif ketika waktu itu ditandai dengan apa? Rukuk dan sujud kepada Allah. Coba panjenengan rasakan. Enak-enak tidur, Allah dekati kita, Allah panggil kita, dipanggillah kita dengan walaili, demi waktu malam. Dan orang yang paling sukses, orang yang paling berbahagia dengan kehadiran malam adalah menghidupkan malam dengan rukuk dan sujud beribadah kepada Allah. Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78, Allah telah tunjukkan itu. Allah tempatkan dan Allah muliakan yang tidak ada tempat yang bisa menggantikan bagi siapa? Orang yang rukuk dan sujud menghidupkan malamnya ketika dipanggil oleh Allah dengan walaili, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat terpuji yang disediakan oleh Allah bagi siapa? Orang yang tidak kehilangan untuk menghidupkan malam-malamnya untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun wa akhbir ma sita fa innaka mufarikun wa amal ma sita fa innaka majzubun wa lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu billahi wa izuhu istighfaru anil. Allah mendidik kemuliaan hidup kepada kita semua. Diutus malaikat Jibril untuk mengabarkan kemuliaan itu. Apa yang disampaikan? Sampaikan Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kita semua pasti akan mati. Cintai dunia ini dengan segala kesenangannya, tapi tanpa keyakinan kepada Allah, apa yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, berbuatlah semau-mau kita, tapi ingat apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dan apa yang diajarkan Allah, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan bagi orang yang beriman tandanya dua. Apa tandanya? Pertama,
pertama, qiyamuhu billahi. Orang mulia itu orang yang menghidupkan malamnya. Yang kedua, wa izzustiqwanu aninas, dan hidup betul-betul yakin kepada Allah dan tidak bersandar, bergantung dan berharap kepada manusia. Coba panjenengan pirsani, ketika waktu subuh Allah dekati kita, Allah panggil wal fajr wa layalin asr, demi waktu subuh. Kenapa waktu subuh berharga? Sebab pada waktu subuh ada kekayaan yang paling dahsyat yang tidak bisa disejajarkan hanya sekedar dunia seisinya. Dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya sholat subuh. Maka jumhur mufassir mentafsirkan ayat pertama surat Al-Fajr nopo wal fajr, maknanya adalah wassolatil fajr. Waktu fajar itu menjadi berharga karena waktu fajar itu ada kekayaan yang luar biasa, yaitu sholat subuh. Maka sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh menjadi orang yang paling kaya dan berbahagia, yang diringankan kakinya untuk hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat subuh. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja nilainya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Maka man sholal fajru fi jama'ati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwalihi suratil an'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau sholat subuh, selesai sholat subuh berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, yang dibaca apa? 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'tilun huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajal wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. 3 ayat ini dibaca selesai sholat subuh, apa jadi Allah? Wa khallallahu sab'ina malak. Allah akan turunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihuna Allah. Malaikat itu bertasbih, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun bagi orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah. Waktu fajar, waktu duha, waktu siang Allah panggil waktu duhur, wan nahari, demi waktu siang. Maka saat-saat itu menjadi penting, menjadi bermakna, menjadi produktif, menjadi berharga ketika kita sambut dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah hikmah besar yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan kehadiran bulan yang dimuliakan. Maka Allah didik siang dan malam menjadi saat-saat yang penuh kemuliaan jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Siangnya dengan siang Ramadan, malamnya dengan qiyamul Ramadan, dengan rukuk dan sujud, itulah nilai dan investasi kegembiraan dan kekayaan jauh lebih berharga dibandingkannya sekedar 2 dunia. Semoga umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan payung rahmah kepada kita semua, sehingga semua yang kita tempuh dan kita lakukan ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita dijaga Allah, keluarga kita dilindungi Allah, anak-anak cucu, anak keturunan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah, dibahagiakanlah hidupnya dalam kebahagiaan sempurna, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Permata kehidupan itu adalah ketika rukuk dan sujud kepada Allah.
sehingga para nabi, orang-orang solih, termasuk kita semua tentu berdoa dan berharap Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.